Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Siswa dan siswi SMA Nusantara yang khusus kelas 10, kelas 11, baik IPA maupun IPS, kita melanjutkan materi kita mengenai Quran Surah Yunus ayat yang ke-40, kemudian Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-32, dan hadis terkait mengenai toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kita melanjutkan kepada isi kandungan Quran Surah Yunus dan hadis riwayat Ahmad tentang toleransi. Siswa dan siswi rahimakumullah, beberapa poin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, terhadap dakwah Nabi ada yang mengikuti, ada pula yang menolak. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Yunus, "Wa minhum man la yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi." Dari sebagian mereka ada yang pula yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian mereka juga tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad tergolong sebagai orang kafir. Kemudian Allah memberikan penegasan kepada Rasul bahwa jika orang-orang kafir mendustakanmu, maka katakanlah bagiku amalku dan bagimu adalah amalmu. Ini sikap toleransi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir menjadi terlepas dengan apa yang mereka lakukan oleh orang-orang Islam. Allah Maha mengetahui terhadap orang yang berhak memperoleh hidayah, dan Allah juga Maha adil. Kemudian, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial selalu berkaitan dengan orang lain. Jadi manusia butuh orang lain pun butuh kepada sahabat, teman, dan lain sebagainya. Setiap nilai sesuatu pekerjaan ditentukan oleh tujuannya. Amal kita tergantung daripada niatnya. Kita ingin pekerjaan kita, perbuatan kita, niat karena Allah apa niat karena ingin dipuji oleh orang lain. Manusia yang bekerja sebagai ikhtiar, usaha terhadap penyerapan jiwa manusia, seperti dokter harus waspada dan berhati-hati, karena jika lengah dapat menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian, perilaku secara umum yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Pertama, dalam hubungan muamalah, boleh berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Ya, ketika kita bermuamalah dianjurkan harus bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Tidak boleh kita, si anu tidak beriman kepada Allah, ngapain kita bekerja sama dalam muamalah orang tersebut. Ya, itu tidak diperkenankan oleh agama. Justru ketika kita bermuamalah, berdagang, berniaga, bekerja di tempat orang yang tidak berbeda keimanannya dengan kita, boleh kita bermuamalah, boleh kita bekerja di tempat orang lain, asalkan pekerjaan itu tidak merusak akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dalam urusan akidah tidak ada toleransi di sini. Ya, jelas. Ya, Allah memerintahkan kita ketika mereka menindas atau menekan suatu pekerjaan agar kalian mengikuti agama aku, ya, atau orang kafir, maka kita pun harus tegas. Ya, bisa keluar, bisa berbicara dengan baik, berdialog dengan baik, ya. Kemudian memelihara persaudaraan terhadap sesama pemeluk agama lain. Kemudian perilaku toleransi dan kerukunan yang harus ditegakkan bagi seorang pelajar muslim. Pertama, orang tua menghargai pendapat anak. Anak menghormati orang tua dan mentaati perintahnya. Orang tua dan anak menghargai kinerja asisten rumah tangga. Kemudian menghargai perbedaan antar murid, baik agama, ras, suku,
yang ada di sekolah. Jangan sampai suku Sunda menyakiti suku Jawa, misalkan suku Jawa menyakiti suku Medan dan sebagainya, tidak diperkenankan. Harus betul-betul menghargai perbedaan pendapat antara murid. Kemudian mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri. Inilah contoh dari nilai-nilai kepribadian yang memang menjunjung tinggi asas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila keberapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita sedang mengamalkan Pancasila. Bukan hanya sekedar kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita pun secara tidak langsung mengamalkan dari arti dari Pancasila. Kemudian, perilaku dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Perilaku yang secara umum yang harus di Islam diantaranya adalah membiasakan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan diri dari pelaku zolim, bersikap rendah hati, jangan pernah sombong, jangan pernah iri hati, cemburu dan sebagainya. Kemudian membudayakan rasa malu. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman, al-haya'u minal iman. Kemudian perilaku yang secara khusus, ini tadi secara umum, yang harus diterapkan oleh pelajar muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar harus membiasakan diri menahan segala emosi dan amarah. Jangan sampai kita terpancing ketika ada teman, ada sahabat yang memancing kita dengan kata-kata yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Kemudian kita emosi kita, amarah kita, ya, menjadikan diri kita tidak stabil. Kemudian tidak melakukan ejekan, hinaan terhadap teman, tidak diperkenankan. Misalkan teman kita mengejek, jangan sampai kita mengejek, hinaan terhadap teman. Isi anu mah rambutnya anu-anu ya. Contoh misalnya, itu tidak diperkenankan. Apalagi memanggil sahabat, memanggil teman dengan panggilan-panggilan yang memang tidak diperkenankan oleh agama. Kemudian bersikap sopan di tengah-tengah masyarakat, aktif di kegiatan organisasi lingkungan sekitar. Mungkin ya itu saja penjelasan materi Quran surah Al-Yunus, kemudian Quran surah Al-Maidah, dan hadis-hadis terkait pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.